Shalom. Shalom. Kesaksian saya cuma kongsikan tentang perasaan saya sebelum saya divaksin, karena pengetahuan kamu, saya sudah kena vaksin pada 28 hari lalu. Jadi tujuan saya beri kesaksian ini supaya yang lain pun minta vaksin lah. Sebab sebelum saya divaksin saya memang ada rasa gemetar juga. Sebab banyak yang kita dengar begitu begini. Jadi saya terbayang-bayang bila saya kena suntik itu, saya pingsan di situ. Tapi sebenarnya gemuruh saja yang lebih. Tapi selepas divaksin tidak apapun sakit. Jadi orang kata yang kita dengar-dengar di luar sana yang menakutkan itu indah kabar dari rumah saja. Jadi minta vaksin lah, jangan takut, tiada apa. Oke, itu saja daripada saya. Di hadiratmu tempat yang Haleluya. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul atas talian hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan memimpin kita. Dan pastinya kita akan mengatakan pada diri kita bahwa kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. ku rindukan nafas ini. Shalom, selamat mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Saudara dan saudari sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kita mengetahui bahwa
banyak perkara yang sedang terjadi di sekeliling kita, yang dekat dan yang jauh dari kita. Dan tentu kita percaya bahwa semua perkara ini sedang terjadi dan membuatkan kita mungkin merasa risau, mungkin juga membuatkan kita hilang rasa tenang. Dan tentulah sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, perkara yang terjadi ini seharusnya membuatkan kita memilih untuk lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudari, pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk mempelajari satu lagi bahagian yang juga merupakan sambungan kepada tema kita pada bulan ini, dan petikan-petikannya tentulah diambil daripada kitab Kisah Para Rasul. Dan saya mengambil tajuk pada hari ini, tajuknya ialah mereka disebut orang Kristen. Mereka disebut orang Kristen. Saudara-saudari, dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 22 hingga 26, saya ingin membacakan kepada kita semua. Jemaah di Yerusalem mendengar hal itu, lalu menyuruh Barnabas pergi ke Antiokhia. Setelah dia sampai dan melihat kasih kurnia Allah itu, dia amat sukacita dan menggalakkan mereka semua supaya meneguhkan azam untuk tetap setia kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Barnabas orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Semakin bertambahlah bilangan orang yang percaya akan Tuhan. Kemudian Barnabas pergi ke Tarsus mencari Saul. Setelah menemuinya, dibawanya ke Antiokhia. Selama setahun kedua-duanya beserta dengan jemaah dan mengajar orang ramai. Di Antiokhia para murid mula-mula disebut orang Kristen. Mari juga kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-29, satu catatan yang sangat penting tentang seorang pribadi yang juga menyebut tentang orang Kristen. Dalam ayat yang ke-26 saya baca sehingga ayat yang ke-29. Tuanku Raja Agripa, aku berani berkata-kata di hadapanmu dengan bebas, karena aku tahu dalam hati bahwa kamu paham akan perkara-perkara ini, memandangkan segalanya tidaklah berlaku di tempat yang tersembunyi. Tuan Raja Agripa, percayakah kamu akan kata nabi-nabi itu? Aku tahu bahwa kamu percaya. Dan jawab Agripa. Agripa berkata kepada Paulus, dengan sepatah dua katamu, kau sangka dapat menjadikanku orang Kristen? Paulus menjawab, sepatah dua atau banyak, aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kamu dan sekalian yang mendengar kata-kataku hari ini akan menjadi sama sepertiku, cuma tidak diikat dengan rantai. So, ini adalah catatan yang kedua yang menyebut tentang orang Kristen di dalam Alkitab. Yang pertamanya tadi adalah tentang murid-murid Yesus. Ketika di Antiokhia, mereka disebut sebagai orang Kristen. Dan kali ketiga, istilah ataupun nama Kristen ini disebut terdapat dalam surat yang ditulis oleh Petrus dan dapat kita baca di 1 Petrus pasal 4 ayat 12 hingga ayat 16. Saya bacakan begini. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah heran bahwa kamu diuji dengan penderitaan yang berat. Jangan anggap perkara itu luar biasa. Sebaliknya, bergembiralah bahwa kamu turut mengalami penderitaan Kristus. Dengan demikian, apabila kemuliaannya nyata, kamu juga dapat berasa sukacita yang tidak terhingga. Sekiranya kamu dicela karena menjadi pengikut,
dan mengambil nama Kristus, diberkatilah kamu, karena Roh yang mulia, yaitu Roh Allah, ada bersamamu. Namun demikian, janganlah seorang pun antara kamu menderita karena kesalahan membunuh, mencuri, berbuat jahat, atau mencampuri hal orang. Ayat yang ke-16. Tetapi jika sesiapa menderita sebagai seorang Kristen, janganlah berasa malu, malah muliakanlah Allah karenanya. Saudara-saudari, 3 petikan yang baru dibacakan tadi, ketiga-tiganya menuliskan ataupun mencatatkan kepada kita tentang orang Kristen. Mari kita lihat kepada jemaat Tuhan di Antioquia. Tentulah pada 2 minggu yang lalu dan juga minggu lepas kita belajar tentang jemaat Tuhan yang awal di Yerusalem. Jemaat Tuhan yang di Yerusalem, di situ berlaku pencurahan Roh Kudus semasa hari Pentakosta. Kemudian mereka juga mula mengalami penganiayaan, dan mereka pun mula tersebar. Beberapa waktu kemudian orang Kristen mula bergerak ke tempat yang lain, dan antara tempat yang mereka pergi adalah Antioquia. Antioquia yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 hingga 26 itu adalah kota Antioquia, sebuah kota yang besar yang terletak di wilayah negara Syria pada waktu sekarang ini. Memang ada beberapa nama kota ataupun bandar yang dinamakan Antioquia. Ada yang di Syria dan ada di tempat lain juga. Tetapi Antioquia yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul ini adalah Antioquia, kota Antioquia yang terletak di Suriah ataupun Syria. Antioquia ini juga disebut ataupun mempunyai gelar sebuah kota yang sangat strategik. Diberikan gelaran Antioch the Golden, Queen of the East. Dengan penduduk 0,5 juta, dia adalah sebuah kota yang strategik dari segi politik, dari segi budaya dan ekonomi. Dari segi budaya, disitulah juga pertemuan masyarakat yang mazmuk dari pelbagai tempat. Karena dia adalah sebuah kota pelabuhan, maka tentulah di situ banyak sekali aktiviti. Bahkan di situ juga dikatakan terdapat satu kuil yang mana dewinya adalah Dewi Depni. Dan amalan agama ini mengamalkan amalan ibadah seks ataupun amalan ibadah yang tidak bermoral. Saudara-saudari, di kota inilah Rasul Paulus melancarkan misi penginjilan agung untuk memenangkan dunia bukan Yahudi ataupun ke dunia Yunani, dunia luar Yahudi, di mana misi ini adalah untuk memenangkan suku-suku bangsa bukan Yahudi kepada Kristus. Saudara-saudari, Paulus adalah seorang yang pada mulanya adalah seorang yang menentang ataupun yang memulahkan gerakan untuk menyiksa, untuk menangkap, bahkan melakukan pembunuhan, bertanggung jawab terhadap pembunuhan orang-orang percaya. Di ayat yang ke-24 dalam Kisah Para Rasul pasal 11, Barnabas orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, maka semakin bertambahlah bilangan orang percaya akan Tuhan. So, di kota Antioquia ini ada satu jemaat Tuhan yang telah mula di sana, dan pastor yang pertama ataupun juga bishop yang pertama di sana adalah Barnabas, dan Paulus telah menjadi pembantu kepada beliau semasa di Antioquia.
Saudara-saudari, sesuai dengan tajuk pada hari ini, yaitu mereka disebut orang Kristen. Maka soalan kita ialah, siapakah orang Kristen? Adakah saya orang Kristen? Adakah Anda orang Kristen? Siapakah orang Kristen? So, menurut Alkitab, di Antiokhia lah para murid Yesus mula-mula disebut sebagai orang Kristen. Ini dapat kita lihat baca dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26 bagian B. Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, Kristen bermaksud pengikut dari Kristus, yang awalnya kata tersebut dipakai sebagai ejekan terhadap para pengikut Kristus. Dan kata Kristen baru dipakai pada zaman Kisah Para Rasul. Dengan kata lain, memang tidak ada kata Kristen di dalam Injil atau 4 Injil, tetapi di bahagian Kisah Para Rasul memang ada. Kalau kita melihat dalam bahasa Inggris, Christian, CHRISTIAN, di bahagian selepas Christ ataupun CHRIS itu IAN, yang bermaksud belonging to the party of, ataupun menunjukkan dia milik siapa. Jadi Kristen itu dapat kita mengertikan sebagai miliknya Kristus ataupun mereka yang mengikut Kristus. Dan kata besar, kata utama di sini ialah Christ ataupun Kristus. Yaitu juga yang bermaksud mereka yang telah bertobat, berbalik daripada dosa, memilih untuk percaya dan mengikuti Yesus Kristus, dan telah menerima keselamatan melalui anugerah. One who turn from sin, trust Jesus Christ and receive salvation by grace. Saudara-saudari, terdapat juga mungkin istilah-istilah lain tentang orang Kristen. Misalnya, adakah Nasrani itu sama maksudnya dengan orang Kristen? Dan kita di Malaysia, bahkan juga di Indonesia, seringkali tidak peduli apakah maksud Kristen dengan Nasrani itu sama. Oke, kalau kita melihat beberapa penulisan yang boleh dipercayai ataupun tentang asal-usul Kristen dan Nasrani, ternyata Nasrani dan Kristen itu tidak sama maksudnya. Saudara, menurut sejarah, di negara Arab pada zaman dahulu, orang-orang Kristennya menyebut diri mereka sebagai Masihiyun. Masihiyun yang artinya pengikut Isa Al-Masih. Bahkan di Syria, sebuah negara yang dekat dengan mereka, pengikut Yesus lebih senang memanggil diri mereka sebagai Masihaya. Masihaya. Saudara-saudari, dalam bahasa Yunani, istilah yang dapat juga digunakan ataupun yang turut ada ialah Kristiana ataupun Kristiana, yang bermaksud mereka menyebut diri mereka sebagai orang yang percaya kepada Yesus. So, yang penting di sini ialah apakah kata penting, kata utama di sini? Kata utamanya ialah Yesus Kristus ataupun Kristus Masih ataupun Juru Selamat. Pada zaman itu, pada awal jemaat Tuhan, kata-kata Kristen ini lebih bersifat ejekan, So, apabila orang melihat orang yang orang Kristen, maka itu mereka panggil, oh itu Kristen. Itu maksudnya ataupun itu bermaksud, itulah pengikut-pengikut Yesus, itulah pengikut-pengikut Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Ataupun juga mungkin satu ejekan yang bermaksud, itu pengikut-pengikut Yesus atau pengikut-pengikut Kristus. Atau juga itulah Kristus-Kristus yang kecil. Dalam catatan, istilah kata Kristen ini telah menjadi bahasa baku ataupun kata baku pada tahun 60 Masehi, yaitu kira-kira 2 tahun sebelum Rasul Paulus meninggal dunia.
Rasul Paulus meninggal dunia pada bulan Februari tahun 62. Oke, so lebih kepada kata-kata ejekan. Dan pada masa itu juga kehidupan orang Kristen bukan setakat diejek tetapi diancam. Karena orang seperti Raja Herodes yang hidup pada masa itu menyindir orang Kristen. Kemudian Maharaja Nero, Kaisar Nero, siapa saja yang bergelar Kristen diburunya dan dijadikan sebagai bahan hiburan, mainan untuk dijadikan sajian kepada singa-singa yang lapar. Jadi saudara-saudari, jemaat Kristen ataupun pengikut-pengikut Kristus pada masa itu, bagi mereka membawa nama Kristen itu bukan saja sebagai untuk menanggung risiko, tetapi juga mereka membawa satu identity, yaitu identity Tuhan Yesus Kristus, ataupun mereka adalah Kristus yang kecil, si Kristus kecil. Mereka membawa nama juru selamat. So ini bukan saja satu ejekan, tetapi sudah menjadi satu identity, dan kalau kita melihatnya pada masa sekarang adalah satu penghormatan. Trademark mereka, menurut apa yang kita baca dalam Alkitab, trademark Kristen ataupun mereka yang disebut sebagai orang Kristen ialah satu, mereka mengalami penganiayaan berterusan di seluruh wilayah yang besar di Yerusalem dan di sekitarnya sampai ke Empire Rome selama 340 tahun. Dan tidak cukup dengan itu, dia berterusan dalam bentuk penganiayaan yang lain. Mereka punya trademark yang lain ialah ejekan, penghinaan, bahkan juga pemburuan secara sistematik, ataupun juga penghapusan. Oke, kita tentu tahu tentang apa itu penghapusan etnik, yaitu setiap keluarga yang mempunyai identiti Kristen itu dihapuskan. Mereka bukan itu saja, mereka digertak, dihalau daripada mana-mana tempat, sehingga mereka ini semakin terserak, terhalau, sepertinya terhalau ke seluruh dunia, jauh daripada penempatan asal mereka. Namun begitu, saudara-saudari, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 16 firman Tuhan begini bunyinya, tetapi jika sesiapa menderita sebagai seorang Kristen, janganlah berasa malu, malah muliakanlah Allah karenanya. Trademark yang tadi adalah trademark yang memang menakutkan bagi orang yang bergelar Kristen atau disebut sebagai orang Kristen. Tetapi ada satu trademark lagi yang membuatkan sekalipun mereka mengalami penganiayaan, tetapi trademark mereka yang kedua ini membuatkan orang semakin tertarik dan dimenangkan kepada Tuhan. Trademark ini dipanggil begini: mereka adalah jemaah yang seimbang dari segi pendidikan dan penginjilan, dari segi penyembahan dan soal menjadi saksi Kristus, dari segi pengajaran dan kesaksian. Bahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32, mereka semakin teguh dalam ikatan persaudaraan. Dalam ayat yang ke-32 juga mereka dikatakan hidup sehati dan sejiwa. Mereka hidup dalam kuasa dan mujizat, itu dinyatakan dalam ayat yang ke-33, dan seterusnya mereka hidup dalam kasih kurnia, ataupun bahasa Indonesianya kasih karunia. Itulah yang membuatkan sekalipun mereka menghadapi penganiayaan dan terhalau, tetapi semakin ramai orang yang ikut dan menerima Tuhan Yesus dan dimenangkan, dan pemberitaan Injil itu semakin hebat. Saudara-saudari, tentulah apa yang menyertai mereka ialah buah-buah Roh Kudus yang mereka dapat daripada pembaptisan Roh Kudus oleh pencurahan Roh Kudus, seperti yang dinyatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, yaitu tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kasih setia atau kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. So, ini tentulah tarikan-tarikan yang menarik yang membuatkan orang lain yang belum mengenal Tuhan akhirnya menerima mereka. Tetapi saudara-saudari, pihak yang menganiaya, pihak yang menolak memang ada. Tetapi mereka yang datang kepada Tuhan semakin bertambah. Bagi kita di SIB Sabah, kita telah 62 tahun ditubuhkan. Dan SIB Sabah adalah satu badan Kristen ataupun gereja yang bermatlamat untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah satu badan ataupun gereja yang didirikan untuk menggembalakan sidang dan untuk memberitakan Injil. Dan tujuan kita bersama ialah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaah, sebagai utusan Tuhan, ataupun lebih tepat lagi sebagai orang Kristen, matlamat kita adalah memuliakan Allah melalui kehidupan sebagai orang percaya, serta menyatakan kasih karunia, hikmat, dan kuasa Tuhan. Seperti yang dapat kita baca dalam Efesus pasal 1 ayat 6, ayat 12, ayat 14, dan pasal 3 ayat yang ke-10. Di mana kita akan bersama-sama, jemaat Tuhan itu, orang Kristen itu, menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama. Dan pada masa sekarang ini secara online. Jemaat Tuhan itu, orang Kristen itu mengajarkan firman Tuhan. Untuk apa? Supaya orang percaya menjadi dewasa dalam kesucian dan kebenaran. Juga melatih orang percaya untuk menggunakan kasih kurnia, menggunakan kurnia masing-masing yang Tuhan telah berikan kepadanya, supaya tubuh Kristus dibangunkan dan menjadi dewasa. Juga orang Kristen itu ditandai dengan bersaksi dan menginjil. Bersaksi dan menginjil. Siapa yang diinjil? Orang yang belum percaya kepada Kristus. Dan menjadikan mereka yang sudah diberitakan Injil ini dibangunkan, dibuat penyusulan, dimuridkan, sehingga mereka akhirnya juga menjadi dewasa dan mula menginjil ke peringkat yang seterusnya. Saudara-saudari, dalam pembelajaran kita hari ini, saya ingin membawakan kita 4 pelajaran khusus tentang tema ataupun tajuk mereka disebut orang Kristen. Saudara-saudari, yang pertama pelajaran khusus ialah orang Kristen itu bersama-sama melayani Tuhan. Bersama-sama melayani Tuhan. Menurut pendeta D.L. Moody, dia menuliskan begini: "It is better to put 10 men to work than to do work of 10 men." Adalah lebih baik sekiranya ada 10 orang yang melakukan pelayanan ataupun sesuatu pekerjaan berbanding dengan satu pekerjaan dibuat oleh satu orang membuat pekerjaan 10 orang. Begitu. So, pelajaran khusus untuk kita hari ini ialah orang Kristen itu bersama-sama melayani Tuhan. Saudara-saudari, mari bersama-sama melayani Tuhan, mengikut kurnia dan posisi yang Tuhan telah berikan kepada kita. Minggu lepas, kalau saya tidak memang jelas bahwa inilah pelajaran yang kita terima. Pelajaran khusus yang kedua pada hari ini ialah setia dalam perkara kecil dan perkara besar. Orang Kristen itu setia dalam perkara kecil dan setia dalam perkara besar. Dia tidak hanya setia dalam perkara besar, tetapi tidak setia dalam perkara kecil. Yesus mengajarkan murid-muridnya, mustahil orang itu setia dalam perkara yang besar
jika dalam soal yang kecil pun dia tidak setia. Tentu ramai di antara kita yang senang sekiranya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat-hebat dalam gereja, dalam pelayanan. Tetapi mungkin hanya sedikit orang yang bersedia untuk melakukan perkara-perkara yang kecil. Mari saudara-saudari, orang Kristen itu cirinya adalah setia dalam perkara kecil dan perkara besar. Yang ketiga, orang Kristen itu mesti berusaha meningkatkan kedewasaan. Berusaha meningkatkan kedewasaan. Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu menjadi lamban. Jangan menjadi lamban. Hendaklah cepat dewasa. Ada satu lagu, lekaslah besar si manjaku sayang, lekas besar si manjaku sayang, minumlah susu cap junjung. Tetapi untuk lebih cepat dewasa, jangan minum susu saja, makan daging, makanan yang berat yang dapat membina tubuh kita, muscle kita. Dan makanan tubuh rohani kita ialah melakukan pekerjaan Tuhan selain daripada mempelajari firman Tuhan. Oke, supaya muscle rohani kita kuat, kita harus melakukannya. Yang keempat ialah seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Orang Kristen itu adalah orang yang menjadikan kehidupannya suatu persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Oke, menjadikan hidupnya satu persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudari, dalam Roma pasal 12 ayat 1 hingga 2, saya bacakan begini. Oleh itu saudara-saudari, oleh itu saudara-saudaraku, aku menyeru kepadamu demi belas kasihan Allah, supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang suci, dan diterima oleh Allah. Itulah ibadah yang wajar. Janganlah ikut cara dunia, sebaliknya berubahlah menurut pembaharuan pikiranmu. Dengan demikian kamu dapat memastikan apa kehendak Allah itu, apa yang baik, yang diredainya, dan yang sempurna. Saudara-saudari, ajakan untuk kita jelas sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus itulah orang Kristen yang membawa bukan lagi ejekan pada masa ini, tetapi identiti Kristus yang berfungsi sebagai garam dan terang, sebagai orang, sebagai individu ataupun sebagai community, sebagai orang individu ataupun berkumpulan orang yang menjadi garam dan terang yang bersinar bagi sekeliling mereka, yang menjadi teladan yang dapat dilihat sekalipun ketika kesusahan dia tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan, dan ketika dia dalam keadaan yang lebih selesa, dia tetap setia dan memperhatikan anak-anak yang lain. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pertemuan, ibadah, dan juga pelajaran khusus pada hari ini tentang diri kami sendiri, yaitu orang yang disebut Kristen. Saya berdoa dan kami berdoa supaya kami benar-benar dapat memperlihatkan trademark orang Kristen yang membuatkan ramai orang tertarik kepada Tuhan Yesus. Karena inilah tanggung jawab kami untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil-Mu, melayani Engkau dengan segenap hati kami, dengan sungguh-sungguh, dan menjadikan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepadamu. Kami berdoa ya Bapa, dalam segala perkara yang mungkin masih merupakan keterbatasan kami berdoa Tuhan menyatakan dan memberikan kami hikmat supaya kami dapat memperbaikinya.
Ya Bapa di surga, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semuanya ini kami angkat di dalam doa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan.